Halo semuanya, perkenalkan saya Ramizan Sandradewa dengan NIM 2010 12510050. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil studi dan eksperimen saya mengenai implementasi blockchain dalam smart grid system, khususnya untuk membandingkan performa dan keamanan dari dua mekanisme konsensus utama pada sistem blockchain, yaitu Proof of Authority atau POA dan juga Practical Byzantine Fault Tolerance atau PBFT. Tugas ini juga merupakan bagian dari mata kuliah keamanan jaringan lanjut sebagai pengganti UTS. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari smart grid system, di mana smart grid ini merupakan suatu sistem distribusi energi cerdas yang menggabungkan teknologi informasi dan juga komunikasi. Dapat kita lihat pada diagram di samping, kita dapat melihat berbagai sumber energi, mulai dari pembangkit termal hingga energi terbarukan, itu menyalurkan sebuah bulk electricity generation ke smart grid. Dan salah satu tantangan utama dalam sistem ini yaitu keamanan, di mana keamanan data transaksi energi, kemudian integritas log, dan resiliensi sistem itulah tantangan utama dalam keamanan smart grid. Dan disinilah blockchain itu menawarkan solusi untuk tantangan-tantangan tersebut, di mana blockchain itu berfungsi sebagai ledger yang terdesentralisasi yang menggunakan smart contract untuk mengatur energi trading atau perdagangan energi. Dan transaksi atau request for energy trading itu diverifikasi, kemudian energinya ditransfer, baru konsumen dapat menerima energi dan menggunakan energi tersebut. Dan keberhasilan proses ini bergantung pada mekanisme konsensus yang digunakan oleh sistem blockchain. Nah, kenapa kita perlu blockchain dalam smart grid system? Jadi, untuk blockchain sendiri merupakan salah satu keamanan advance ya dalam dunia komunikasi data. Untuk yang pertama itu ada transaksi yang transparan. Jadi setiap transaksi yang terjadi pada smart grid yang menggunakan blockchain itu akan disimpan sebagai blok di blockchain. Dan dalam transaksi tersebut tidak ada pihak yang dapat menghapus, kemudian menggandakan atau mengklaim energi palsu. Jadi transaksinya transparan. Kemudian yang kedua adalah keamanan tinggi. Tentu blockchain itu menggunakan sebuah hash chaining dan konsensus antar node untuk menjamin integritas data. Jadi tidak hanya menggunakan enkripsi sederhana, tapi ada keamanan tambahan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga yaitu lebih efisien. Karena untuk blockchain ini memungkinkan peer-to-peer energy trading yang dilakukan langsung dari antar konsumen. Jadi blockchain ini dapat bertindak sebagai suatu marketplace yang terpusat atau terdesentralisasi yang menghapus kebutuhan pihak ketiga. Jadi lebih efisien karena dapat melakukan energi trading antar konsumen secara langsung. Nah, kemudian untuk metode konsensus, jadi untuk eksperimen ini berfokus pada perbandingan performa dan keamanan dua mekanisme konsensus dalam smart grid blockchain, yaitu POA dan juga PBFT. Di mana untuk karakteristiknya sendiri, POA itu validator tetap dengan identitas yang terotorisasi, yang cepat, ringan, dan juga cocok untuk private blockchain. Namun, metode ini kurang tahan terhadap malicious atau otoritas jahat yang mulai dari yang rendah maupun yang tinggi. Yang kedua yaitu ada PBFT, di mana karakteristiknya voting berbasis mayoritas honest atau jujur, node yang jujur, yaitu lebih dari 2/3-nya. Sehingga kelebihannya itu tentu lebih aman dan juga deterministik. Namun tentu ada trade-off-nya, yaitu lambat dan juga tidak efisien saat nodenya itu sangat banyak atau sangat kompleks. Dan sekali lagi tujuan untuk eksperimen ini yaitu untuk membandingkan performa dan keamanan kedua konsensus pada sistem smart grid blockchain. Lalu lanjut untuk
membandingkan kedua konsensus tadi, kita menggunakan beberapa parameter. Untuk keamanan sendiri, kita menggunakan probabilitas double spend sukses, yang mana ini adalah peluang transaksi palsu yang berhasil dikonfirmasi oleh jaringan. Jadi, nilai dari parameter DS ini dipengaruhi oleh jumlah node jahat atau malicious node. Yang kedua adalah parameter dari QoS. Untuk QoS sendiri diukur dari throughput, yaitu TX per second, yaitu jumlah transaksi yang valid yang diproses setiap detiknya, yang menunjukkan efisiensi sistem. Lalu lanjut untuk parameter kontrol pada saat simulasi atau eksperimen. Jadi ada dua. Yang pertama yaitu variabel berubah atau kontrol parameter yang kita ubah-ubah untuk analisisnya. Yang pertama adalah malicious fraction atau fraksi node jahat. Kita gunakan 10 tahapan, yaitu dari 0,1, 0,2, 0,3 sampai dengan 1. Sebenarnya ini bentuknya dalam persentase, tapi untuk simulasi kita gunakan dalam bentuk pembulatan desimal. Lalu yang kedua ada tentu yang kita bandingkan adalah tipe konsensusnya, yaitu ada POA dan juga PBFT. Yang kedua adalah asumsi dari lingkungan simulasi. Jadi untuk jumlah nodenya kita tetapkan yaitu 50, di mana ini tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita mencari batas tengahnya. Yang kedua yaitu transaksi yang dikirim terus-menerus dengan kecepatan tetap, di mana kecepatannya yaitu 50 TX per second. Dan juga simulasi ini dilakukan 10 kali untuk tiap konsensus dengan perbedaan malicious fraction-nya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini ada alur eksperimen. Yang pertama tentu kita inisialisasi dahulu jaringan dari blockchain-nya menggunakan di sini kita menggunakan Python. Jadi simulasinya pure menggunakan Python. Lalu ada bukan kelas tapi lebih ke fungsi ya, fungsi dalam code-nya, yaitu ada fungsi POA dan juga PBFT yang kita panggil pada saat kita running. Jadi untuk runningnya kita menggunakan CLI, kemudian kita panggil apakah kita ingin POA atau PBFT. Yang kedua yaitu simulasi dari transaksi energinya. Ada simulasi sederhana dalam code-nya yaitu dengan smart meter pada blockchain. Lalu kita lakukan logging untuk pencatatan hasil, yaitu ada throughput, kemudian ada waktu konfirmasi rata-rata, ada fork rate, ada double spend probability yang kita gunakan untuk analisis nanti. Dan yang terakhir tentu adalah analisis dari data hasil simulasi. Di sini mari kita lihat hasil yang pertama, yaitu perbandingan throughput terhadap fraksi malicious. Yang pertama itu pada garis hijau adalah PBFT, di mana PBFT ini menawarkan stabilitas throughput yang lebih baik ya, selama ia berada di bawah ambang batas toleransi kesalahan Byzantine. Namun ia sempat gagal total begitu ambang batas keamanannya yaitu sekitar 0,67 fraksi ANAS-nya dilanggar. Jadi dapat dilihat di grafik sempat ada penurunan ekstrim sekitar pada malicious fraction sekitar 0,9. Sedangkan untuk POA mencapai throughput maksimum yang lebih tinggi yaitu sekitar 0,28 TX per second dibandingkan BBFT. Namun kinerjanya sangat tidak stabil atau variatif ya, naik turun pada setiap malicious fraction ya. Yang menunjukkan POA ini dalam simulasi sangat rentan atau tidak aman karena throughput tinggi dipertahankan bahkan ketika seluruh jaringan itu dikendalikan oleh node yang jahat. Gitu. Yang kedua yaitu average confirmation time, di mana untuk average confirmation time pada POA untuk yang garis biru memberikan waktu konfirmasi yang lebih cepat tetapi sangat rentan. Sedangkan untuk PBFT menunjukkan waktu konfirmasi yang lebih lambat karena overhead keamanan. Tapi lebih aman karena waktu konfirmasi sempat melonjak saat mendekati ambang batas kegagalan BFT atau Byzantine.
yang merupakan tanda peringatan dini dari kegagalan integritas sistem. Lalu untuk analisis yang terakhir mengenai double spend success antara PoA dan juga BBFT. Untuk PoA memberikan waktu konfirmasi yang sangat cepat dan juga throughput yang lebih tinggi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahkan di bawah ancaman node yang malicious. Namun ini dilakukan dengan mengorbankan integritas dari keamanannya sendiri, yang dapat ditunjukkan oleh tingginya tingkat keberhasilan double spending, yang dapat dilihat pada garis warna biru yang cukup tinggi dan juga cukup variatif. Sedangkan untuk PBFT sendiri secara efektif dapat mencegah double spending, di mana DS suksesnya rata-rata adalah 0 atau semuanya, bahkan mulai dari 0,1 sampai level 1 malicious fraction itu bernilai 0. Dan keamanan ini dicapai dengan overhead yang lebih tinggi tentu seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun PBFT ini sangat sensitif terhadap ambang batas Byzantine, sehingga cenderung lebih aman walaupun waktu untuk komputasinya lebih lama. Lalu kita masuk ke kesimpulan, di mana PoA itu menunjukkan kinerja yang unggul tetapi keamanan yang fatal dalam kondisi malicious. Sedangkan untuk PBFT sendiri menunjukkan integritas yang cukup kuat tetapi kinerja yang terbatas dan kegagalan ketersediaan pada fraksi malicious tinggi. Kita dapat melihat pada tabel. Di sini sudah saya buatkan untuk tabel kesimpulan mengenai kelebihan, kekurangan, dan kondisi ideal dari kedua konsensus. Untuk kelebihan dari PoA tentu tadi lebih cepat, kemudian throughput-nya tinggi, dan juga waktu konfirmasinya stabil. Namun untuk kekurangannya sendiri sangat tidak aman karena double spending suksesnya sangat tinggi dan juga tidak toleran terhadap Byzantine. Sehingga untuk PoA ini kondisi idealnya yaitu jaringan yang sifatnya treason atau permission, di mana semua validator dapat dipercaya dan tujuannya ya untuk kecepatan, hanya untuk kecepatan saja. Lalu untuk konsensus yang kedua, BBFT, tentu sangat lebih aman daripada PoA, di mana untuk double spend suksesnya sendiri adalah 0 untuk semua skenario, dan juga terdapat toleransi terhadap Byzantine hingga ambang batas. Untuk kekurangan, trade-off-nya ya pastinya throughput-nya lebih rendah, kemudian ada liveness failure di atas ambang batas malicious yang sebenarnya ya itu wajar. Dan untuk kondisi idealnya sama juga di jaringan yang permission, di mana keamanan dan konsistensi data adalah prioritas tertinggi. Sehingga dari kedua kesimpulan tersebut direkomendasikan untuk melakukan pengujian hybrid konsensus untuk menimbangkan parameter kinerja dan juga keamanan dalam sistem smart grid. Demikianlah presentasi mengenai tugas pengganti UTS saya yang berjudul Blockchain in Smart Grid System dengan membandingkan dua konsensus pada parameter keamanan dan juga kinerja. Sekian dari saya dan terima kasih.